Gue bakal share ke kalian salah satu teknik yang cukup populer di kalangan card magician dan juga bisa dibilang sebagai salah satu teknik yang berkontribusi dalam efek suatu trik sulap, yaitu reverse card. Gimana? Gue bakal kasih dua versi. Yang pertama, saya stop anytime you want. Diambil, diingat aja. Oke, jangan sampai lupa. Balikin ke tengah. Oke, and then bisa gue pastiin kalau misalkan kartu lu nggak di atas maupun nggak di paling bawah, betul? Nah, gini, konsep reverse card itu pada umumnya adalah di mana kartu yang kita mau itu kebalik. Watch. Gue tinggal cut. I snap my fingers. Oh, sorry. Satu kartu kebalik di tengah. Dan itu adalah kartu yang lu pilih. Gitu. Versi pertama, versi kedua. Variasi kedua adalah salah satu variasi yang cukup gua suka untuk reverse card. Watch. Tur say stop. Diingat aja. Oke. Gua tinggalin kartunya di tengah-tengah dan gua bakal potong-potong seperti ini. And then lu bisa lihat kalau misalkan kartunya udah teracak dan somewhere di tengah-tengah lah ya kartu lu. Tapi dengan reverse card sebetulnya gua tinggal snap dan kartu lu otomatis ada di tengah-tengah. Tumpukan dengan kondisi face up. So, ya. Itu untuk video kali ini. Kalau kalian penasaran gimana tutorialnya, daily reverse and brow reversal. Gaskan Magic. Hai, ketemu lagi dengan gua Faris di Gaskan Magic. So, secara singkat aja gua bakal jelasin reverse card. Pada intinya adalah kita membuat kartu tertentu, dalam hal ini kartu yang penonton pilih, itu akan menghadap pada arah yang berbeda sendirinya ya, di tengah-tengah tumpukan. Ataupun ya entah itu di paling atas tumpukan ataupun di paling bawah tumpukan, tergantung dari kebutuhan trik yang kita mainkan. Gua bakal kasih dua versi yang bisa dipelajari untuk beginner maupun intermediate. Tapi bagi gua ini tetap worth it dan cocok banget untuk kalian show di sosial media ataupun perform ke orang-orang yang ada di luar sana. Kalau kalian penasaran, check this out. Oke, untuk versi reverse card yang pertama, itu dinamakan dengan Dr. Jacob Delis Reverse. Ini kreditnya sudah pasti dari Dr. Jacob. Ada juga yang bilang move ini dinamakan dengan double turnover reverse. Karena ya fundamental dari move-nya adalah double lift. Ditambah lagi untuk kontrolnya dinamakan dengan tilt dari Ed Marlowe. Gue bakal tunjukin dulu dengan singkat. Di sini kalian misalkan pilih satu kartu bebas yang mana aja. Oke, let's say, oh jangan joker dong. Ace of Clubs. Oke, dan gue bakal taruh Ace of Clubs ini di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah seperti ini. And then kalian bisa lihat kalau misalkan yang paling atas itu bukan Ace of Clubs melainkan kartu Joker, dan yang paling bawah juga bukan Ace of Clubs melainkan King of Spades. Oke, so kalau misalkan gua snap jari gua, entah kenapa ada satu kartu yang terbalik atau turnover seperti ini, dan kartunya adalah Ace of Clubs. Yang paling utama harus kalian kuasai adalah tilt dari Ed Marlowe dan juga double liftnya. Caranya adalah kalian minta penonton ambil satu kartu bebas yang mana aja dari tengah-tengah. Terserah mau kalian spread seperti ini, in the hand seperti ini, atau misalkan say stop kapanpun yang penonton mau, terus mereka ambil kartunya. Oke, boleh kalian kasih penonton atau kalian sendiri yang tunjukin seperti ini ya. Tapi intinya lakukanlah misdirection atau pengalihan perhatian, di mana kalian saat menunjukkan kartu ini ke penonton atau saat kalian kasih kartu ini ke penonton, kalian lakukan ini, kawan-kawan, pinky break ya, lakukan pinky break untuk kalian lakukan tilt. Nah, kalau misalkan sudah, kalian tinggal lakuin tilt. Anyway, kalau yang masih belum tahu tilt itu seperti apa, gua bakal salin deskripsinya di bawah dan kalian tinggal klik untuk belajar tilt by Ed Marlowe tersebut. Oke, jadi kartu yang penonton pilih kalian tinggal eksekusi pakai tilt, oke? Sehingga membuat kartu yang penonton pilih berada di urutan kedua dari atas. Kartu yang penonton pilih, kalian tunjukin, boleh kalian tunjukin entah ke kamera, ke audiens, atau kalian kasih ke penonton, lakuin misdirection. Langsung pinky break. Ya, pinky break. Saat pinky break, intinya kalian buat kartu penonton ini berada di posisi kedua dari atas, maka dari itu kita perlu menggunakan move tilt ini. Kita taruh ke tengah. Ceritanya ya seolah-olah kita taruh ke tengah, padahal kita taruh di urutan kedua. Watch. Nah, saat saya push, oke, saat di push kartunya, langsung di clean up. Sehingga kartu yang penonton pilih berada di posisi kedua dari atas.
sampai pada poin ini, kalian udah cukup mengamankan checkpoint pertama, yaitu mengkontrol kartunya. Bagaimana cara mereverse atau membalik kartunya? Kalian buka kartu pertama dari atas. Buka kartu pertama dari atas, seperti biasa aja. Tapi ngebukanya, usahain supaya subtletiesnya jalan atau subtletiesnya bagus. Tidak membuat orang curiga. Jadi kalian jangan buka kartunya out of frame seperti ini ya, atau keluar dari grip kalian ya. Jadi saat kalian buka jangan di sini, tapi bukanya tetap on top the deck. Nah, kalau sudah tinggal lakuin double lift. Oke, lakuin double lift. Perhatiin baik-baik. Saat gua buka kartu yang kedua, yang pertama dari atas, gua lakuin double lift. Sehingga juga men-take over kartu yang penonton pilih, dalam hal ini Askop. Perhatiin baik-baik, gua lakuin double lift. Oke, dan yang gue lakukan adalah men-turn over sisa deck seperti ini ke tangan sebelahnya. Makanya ada yang bilang ini sebagai double turnover reverse, karena gue melakukan double lift dan men-turn over kartunya. Lagi ya, gue lakuin double lift dan gue balik seperti ini. Dan reverse-nya berhasil. Kartu yang penonton pilih udah reverse sendiri di paling atas tumpukan. Nah, kalau udah, kalian nggak boleh tunjukin seperti ini, bakal ketahuan dong. Ya, nggak boleh tunjukin seperti ini. Tapi kalian boleh spread. Oke, ini biar deceptionnya jalan ya. Kalian spread untuk nunjukin kalau misalkan belum ada kartu yang ke reverse. And then kalian ya swing cut 2 kali lah, cut beberapa kali. Terus ngomong, saat gue jentikin jari, satu kartu bakal terbalik di tengah-tengah. Nah, dalam hal ini, kartu yang ke reverse adalah kartu yang penonton pilih, yaitu Ace of Spades. Tapi itu untuk tekniknya. Sekarang gue bakal sampaikan tips untuk membuat dia terasa lebih fair atau natural saat kalian melakukan reverse ini ya. Jadi kalian minta penonton pilih satu kartu seperti biasa, and then kalian lakukan tilt ya, lakuin tiltnya. Oke. Nah, kalau udah, kalian bilang seperti ini. Oke, dengan posisi seperti ini otomatis kartunya nggak mungkin ada di paling atas kan. Oke, dan lakuin double lift, turn over. Dan juga nggak mungkin di paling bawah. Jadi membuat penonton sudah cukup yakin kalau kartunya ada di tengah-tengah. Intinya gue nggak tahu, yang penting ada di tengah-tengah aja. Tapi kalau misalkan gue jentikin jari gue, nah saat kalian nge-cut kartunya, kalian boleh sambil ngomong seperti ini supaya terasa lebih natural dan tidak ada jeda antara move dengan script yang kalian sampaikan. Kalau misalkan gue jentikin jari gue, entah kenapa kartu yang kalian pilih itu terbalik sendiri di tengah-tengah. Dan kartunya adalah, boleh juga di table, karena berhubung Disney tidak ada meja, jadi gue bakal tunjukin yang di tangan aja. Tapi kalau kalian pengen lihat yang di meja seperti apa gue nge-spreadnya, kalian bisa lihat di video perform. Adapun versi kedua ini jujur adalah versi yang paling gue suka, karena ini cukup praktikal dan juga cukup sering gue pakai untuk bikin konten-konten di sosial media ataupun saat gue perform ke orang-orang. Namanya Brawi Reversal. Nah, yang paling utama basicnya adalah double undercut. Oke, double undercut itu seperti apa? Kalian bisa lihat di video yang gua taruh deskripsinya di bawah ini. Kalau misalkan kalian pilih satu kartu, ya dalam hal ini kalian pilih kartu Seven of Diamonds, gua bakal taruh Seven of Diamonds-nya di tengah-tengah. Dan kalian bisa lihat kalau misalkan Seven of Diamonds-nya udah nggak kelihatan dari jari jarak seperti ini, karena benar-benar udah random di tengah-tengah. Tapi kalau misalkan gua snap jari gua, bakal ada satu kartu yang turn over atau menghadap ke bawah, yaitu Seven of Diamonds. Biasanya sih gue menggunakan trik ini untuk, ya banyak sih, color change, card control, ataupun hal-hal yang memerlukan gue untuk men-turn over kartu. Gue bakal langsung show. Jadi yang paling utama kalian kuasai tadi tentu double undercut, tapi sebelum double undercutnya kalian harus kuasain juga card control. Oke, tapi card controlnya bebas mau card control yang seperti apapun, selagi kartu yang penonton pilih ada di tumpukan paling atas, kawan-kawan. Oke, jadi saat tumpukannya udah ada di paling atas, clear, kalian tinggal eksekusi untuk reverse kartunya. Nah, card control yang gue suka ya ada banyak juga sih ya. Kalian bisa pakai double undercut juga untuk kontrolnya ke atas. Oke. Atau kalian juga bisa pakai false transfer seperti ini untuk tetap mempertahankan kartunya di atas. Ataupun kalau kalian pengen pakai 10-20 card control atau flip kontrol seperti ini yang pernah gue share di video di channel ini, boleh banget. Ya, yang penting kartunya ada di tumpukan paling atas. Oke, saat kartunya ada di tumpukan paling atas, kalian tinggal lakukan break seperti ini. Oke, jadi gue melakukan break dengan pinky break seperti ini. Oke, jadi kartu yang penonton pilih, gue break dengan jempol, and then gue tahan pakai kelingking. Jadi pakai pinky break jatuhnya ya.
Nah, kalau misalkan sudah, kalian tinggal lakuin double undercut. Tapi kalian harus tetap mempertahankan kartu yang penonton pilih ini supaya tidak ikut di turnover atau tidak ikut dibalik. Jadi perhatiin baik-baik ya. Gua balik. Nah, saat gua balik, perhatiin baik-baik. Saat gua potong setengah kartu dari bagian bawah, gua balik ke atas seperti ini. Ya, ini kalau misalkan 3 skopnya gua balik, saat gua break seperti ini, ya, betul ya. Gua potong setengah, gua hadapin ke atas. Oke. Terus gua rapiin. Nah, jadi kartu yang tadi kalian break di atas bakal nyatu sama kartu yang tumpukannya udah gua pindah ke atas atau potongan yang pertama. Terus tetap di pinky break ya, tetap di pinky break antara 3 skop atau kartu penonton dengan kartu yang akan kalian turnover lagi. Tinggal kalian complete lagi turnovernya. Sisa kartu yang ada di paling bawah itu kalian pindah ke atas. Sehingga membuat satu-satunya kartu yang tidak dibalik adalah kartu yang penonton pilih. And then kalian tinggal lakukan hal sama. Boleh di spread untuk di sectionnya. And then kalian snap. Tiup, jentik, atau ya magic words atau apapun itu. Boleh di meja, boleh di tangan. Intinya kartunya udah ke reverse seperti ini. Sekali lagi, kalian perhatiin baik-baik. Kartunya bebas pilih dari tengah, yang mana aja. And then kalian card control, taruh ke tengah. Oke. Double undercut. Ya, double undercut. Kartunya udah naik ke atas. Terus kalian tinggal pinky break. Oke, pinky break dulu. Kalau sudah pinky break, tinggal kalian double undercut, potong setengah kartu paling bawah naik ke atas tapi dibalik seperti ini. Ya, rapiin. Set. Nah, kalau udah, sisa tumpukan paling bawah kalian ambil juga, angkat, tapi kartu yang penonton pilih nggak ikut kalian balik. Oke, pindahin juga ke atas. Terus kalian tinggal spread. Kalau misalkan belum ada kartu yang kebalik, kalian swing cut, snap. So, itu dia untuk video kali ini guys. Intinya reverse card adalah bagaimana cara kita membuat kartu yang penonton pilih atau kartu tertentu itu menghadap arah yang berbeda. Untuk keperluan trik reverse card itu sendiri ataupun untuk trik-trik yang sebenarnya tidak memerlukan reverse card tapi kita perlu mengeksekusinya dengan reverse card. Gue harap kalian bisa kembangin tidak hanya efek reverse-nya saja, tapi kalian bisa kembangkan untuk beberapa trik yang bisa kalian kreasikan menjadi entah itu trik original buatan kalian ataupun untuk menunjang improvisasi trik yang kalian kembangkan dari trik magician yang lain. So, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. See you at Gaskin Magic.